Nggih. Badhe kula lajengaken materi kajian pariwisata wonten ing enjang menika. Sampunipun mangke sasampunipun wau kula andharaken materi teori doksi, analisis sakmenika wonten dampak pembangunan pariwisata. Dados menawi wonten masyarakat badhe ngembangkan bisnis pariwisata, biasanipun kedah ngatosaken limrahipun dampak menika istilahipun pengaruh. Dados wonten pengaruh menapa kemawon ingkang estunipun sae dhateng masyarakat napa dhateng lingkungan menika kados pundi. Menika supados daya menika lumampah sae pramila pengembang bisnis pariwisata limrahipun ngatosaken daya stakeholder ingkang wonten supados menika mboten wonten pertentangan saking para marga masyarakat. Dados menika wonten ing bisnis pengembangan pariwisata menika tentunipun wonten dampak-dampakipun. Jenis dampakipun kados menapa? Dampak pembangunan pariwisata menika wonten kategorinipun kalih. Dampak positif, dampak negatif. Kategori ingkang sanesipun ugi dampak ingkang gandeng cenepun kalian dampak ekonomi, sosial, dampak kultur kebudayaan dan dampak lingkungan. Nah, menika nggadahi positif negatif pun monggo dipun onceki menapa ingkang dados wedinipun menika supados menika sae dhateng sedayanipun. Limrahipun tiyang kang dados pengembang bisnis pariwisata. Kula lajengaken dampak ingkang positif limrahipun ekonomi, sosial, budaya, lingkungan menika ugi dados kula kategorikaken dados kalih. Saya jadikan bentuk dua klasifikasi dampak itu ya. Dampak positif dan dampak negatif itu ada 4 kategori juga, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Nah itu masing-masing. Nah dampak seperti apa masing-masing kita lihat seperti ini. Untuk dampak ekonomi positifnya apa? Pertama bisa membuka kesempatan lapangan kerja, memberikan penghasilan tambahan. Apalagi kalau bagi negara ya bisa menyumbang devisa, menyebarkan bangunan ke daerah-daerah yang ada, ataupun bisa menciptakan multiple efek ganda. Ini yang disebut dampak ekonomi yang baik. Katakanlah ini yang baik dulu. Lalu terkait dengan dampak sosial ekonominya yang baik apa? Ini bisa mengurangi pengangguran, meningkatkan wawasan masyarakat setempat, memperbaiki gaya hidup, jelas. Dampak negatifnya menciptakan gaya hidup baru, meningkatkan kecemburuan sosial, jelas ini. Untuk membangun bisnis pariwisata perlu memperhatikan dampak-dampak sosial dan dampak ekonominya bagi warga masyarakat, biar mereka itu juga terangkat seperti yang kita lihat saat yang baru-baru ini. Adanya proyek pembangunan bandara ini juga membawa dampak bagi warga masyarakat sebenarnya. Dampak positif dan negatifnya juga ada. Dampak positifnya jelas masyarakat setempat bisa tadi kayak kamu sampaikan tadi terserap untuk mengikuti kerja padat karya di sana masyarakat. Tapi negatifnya lahan-lahannya menjadi hilang karena adanya pembebasan lahan seperti itu. Misalkan masyarakat akhirnya pindah ke tempat, ada gaya hidup yang tadinya masyarakat petani biasa, warga masyarakat miskin, tahu-tahu kaya mendadak karena lahannya dibeli untuk proyek bandara misalkan. Yang seperti itu yang disebut sebagai dampak positif. Dampak negatifnya ya ini ada gaya hidup baru bagi masyarakat. Namun juga ada negatifnya juga, kecemburuan sosial masyarakat di sana juga ada. Misalkan lahannya yang tadinya sebenarnya lahan-lahan bermasalah, lahannya untuk bagi warga masyarakat masih katakanlah masih atau belum bersertifikat,
Tapi secara karena mau tidak mau untuk proyek bandara ya itu harus dibeli. Akhirnya yang tadinya sebenarnya tanah itu masih belum beres tapi harus dibeli, dan ada warga masyarakat yang punya haknya akhirnya memilikinya. Yang terjadi seperti itu. Dampak budaya akhirnya ada positif negatifnya juga di sana, melestarikan dan merevitalisasi warisan budaya. Nah ini bisa juga mengurangi nilai budaya, adanya pengaruh dari budaya yang dibawa oleh wisatawan. Jelas yang tadinya tenang-tenang saja, masyarakat prasojo, masyarakat sederhana, akhirnya adanya proyek bandara yang tadi akhirnya muncul masyarakat internasional, bahkan secara nasional berbondong-bondong bisa datang ke sana ataupun melihat situasi perkembangan daerah pariwisata terkait di sekitar bandara misalkan. Ini berpengaruh pada masyarakat yang memiliki budaya setempat yang tadinya prasojo, kalem, istilahnya mengembangkan budaya leluhur dan sebagainya. Tapi di sana akhirnya tergeser oleh peradaban, perkembangan modernisasi yang ada. Itulah dampak budaya. Dampak yang lainnya terkait dengan lingkungan ini. Kalau positifnya ikut memelihara dan melestarikan lingkungan. Bertambahnya fasilitas yang dapat digunakan oleh warga masyarakat setempat, jelas. Di sana yang tadinya tidak ada dibangun sekarang gedung-gedung yang megah, tempat-tempat sarana komunikasi, sarana transportasi yang lengkap, akhirnya segala sesuatu bisa terjangkau dengan mudah. Ini negatifnya juga menimbulkan pencemaran, kerusakan terhadap lingkungan kalau tidak dikelola dengan baik, tidak terencana dengan baik pembangunan pariwisata. Ini dampak negatifnya, ini pencemaran di mana-mana. Misalkan tidak disediakan tempat penampungan sampah, pembuangan akhir tempat sampah, akhirnya menimbulkan dampak pencemaran. Misalkan segala sesuatu, disitulah yang disebut sebagai dampak positif dan negatifnya, pasti ada di sana. Nah, kemudian dampak fisik terkait dengan ekowisatanya bagaimana? Nah ini ekowisatanya akhirnya ada perubahan-perubahan yang signifikan karena datangnya banyak turis-turis yang datang di sana ataupun melihat situasi-situasi yang ada di sana yang tadinya dapat dijangkau dengan peralatan seadanya dan tidak banyak orang yang datang. Kemudian munculnya bentuk turis-turis yang datang yang secara bergantian, akhirnya membawa dampak terhadap peradaban perkembangan ekowisata di sana. Inilah disebut sebagai bentuk dampak pembangunan pariwisata. Jadi mohon bisa diperhatikan dalam hal ini untuk siapa saja yang mau mengembangkan bisnis pariwisata, untuk bisa merangkul seluruhnya tentunya harus mengedepankan perencanaan pembangunan dengan baik dan terencana agar bisa terlaksana dengan baik dan semuanya tidak mengalami kerugian. Masyarakat harus mengetahui semuanya. Untuk ketika para pengembang bisnis tanpa memperhatikan masyarakat sekitarnya, akhirnya menjadi tidak baik untuk masyarakat yang memiliki budaya setempat. Contohnya seperti itu. Monggo barangkali ini bisa disampaikan secara baik, ataupun misalkan punya saudara yang punya bisnis pengembangan pariwisata ataupun Anda yang nanti ingin mengembangkan bisnis pariwisata, ini bisa dipelajari dengan baik. Jadi ketika orang mau membuat sebuah bisnis pariwisata harus bisa melihat kanan kiri kita, melihat perencanaan yang mematang, harus memadai, harus memperhatikan situasi lingkungan yang ada, ekonomi masyarakat bagaimana, sosial kehidupan masyarakat di sana bagaimana, biar mereka